Halo, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa Korea Utara terbagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan seperti sekarang ini? Jika demikian, mari kita cari tahu. Dahulu ada sebuah negara bernama Kerajaan Korea. Tetapi pada tahun 1910, negara itu dianeksasi oleh Jepang. Jepang menghapus nama negaranya dari peta dunia dan memasukkan tanah itu menjadi bagian dari Jepang. Aneksasi berlangsung hingga 1945. Jepang kalah dalam pertempuran setelah Perang Dunia Kedua dan harus menarik pasukannya. Korea Utara dikembalikan oleh Jepang. Tapi saat ini, tanah itu sepertinya tidak ada pemiliknya. Jadi atas perintah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Korea untuk sementara terbagi pada paralel ke-38. Uni Soviet menguasai utara, sedangkan Amerika Serikat menguasai selatan, dengan rencana untuk bersatu kembali segera. Penting untuk dicatat bahwa pada titik ini, Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah sekutu. Meskipun mereka tidak benar-benar percaya satu sama lain. PBB telah menjadwalkan pemilu di kedua Korea. Mereka harus adil dan demokratis. Di selatan, Syngman Rhee terpilih dan Republik Korea didirikan, mengambil alih militer AS. Namun, di utara, Uni Soviet menolak mengadakan pemilihan umum yang bebas. Sebaliknya, negara komunis didirikan dengan Kim Il-sung sebagai pemimpin negara, kakek dari pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-un. Pada tahun 1949, semua pasukan AS dan Soviet telah ditarik dari Korea Selatan dan Korea. Uni Soviet dan faksi komunis Tiongkok mempersenjatai diri dan mendanai Korea Utara. Tetapi Amerika Serikat tidak melakukan hal yang sama dengan Korea, dan bahkan menolak untuk mendukung Korea Selatan, bahkan sebuah tank. Ini membuat mereka sangat kekurangan sumber daya untuk perang. Dan perang terjadi. Pada tahun 1950, di bawah arahan pemimpin Uni Soviet, Stalin, Korea melintasi paralel ke-38 dan menginvasi Korea Selatan. Stalin percaya, Amerika Serikat tidak akan berpartisipasi. Karena mereka menarik semua pasukan mereka dan mereka tidak ikut campur dalam perang saudara di Cina, setahun yang lalu. Namun, apa yang tidak dipikirkan Stalin adalah ini, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan suara bulat memilih untuk campur tangan di Korea. Ironisnya, Uni Soviet adalah salah satu anggota Big Five, yaitu 5 negara yang memiliki hak veto terhadap semua keputusan PBB. Dalam hal ini, Uni Soviet berhak mencegah PBB ikut campur dalam Perang Korea. Namun sayangnya Uni Soviet tidak hadir untuk memveto. Tetapi mengapa Uni Soviet tidak hadir? Selama Perang Saudara di Tiongkok, meskipun komunis Tiongkok memenangkan Perang Saudara dan memiliki kendali penuh atas seluruh daratan yang luas. Namun lawannya adalah Republik Cina, meski harus mengungsi ke Taiwan, sebuah pulau kecil namun masih memegang kursi Cina di PBB. Dan untuk memprotes hal ini, Uni Soviet memboikot semua pertemuan PBB. Jadi dalam pemungutan suara untuk intervensi dalam Perang Korea, Uni Soviet tidak hadir. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa turun tangan untuk melindungi Korea, meskipun terutama dengan pasukan AS tentara yang dipimpin oleh Amerika Serikat di bawah komando Jenderal MacArthur, Stalin berjanji akan membantu Korea Utara sebaik mungkin. Namun, dia bersikeras bahwa pasukan Soviet tidak akan berperang untuk menghadapi pasukan Amerika. Tetapi mengapa Uni Soviet tidak terlibat langsung dalam perang? Mengapa Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak saling berhadapan secara langsung? Sederhananya, itu karena bom nuklir. Saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet dianggap sebagai dua negara adidaya dunia. Dan konsekuensi dari kedua negara adidaya dalam perang habis-habisan satu sama lain akan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Selain menjadi negara adikuasa internasional, mereka juga merupakan negara senjata nuklir. Pada awal 40-an, Amerika Serikat, dengan bantuan Inggris Raya dan Kanada, mengerjakan proyek Manhattan, yang pada dasarnya adalah pengembangan bom nuklir. Pada tahun 1945, AS menunjukkan kekuatan penghancur mutlak dari senjata ini ketika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Setelah melihat ini, Uni Soviet sangat meningkatkan penelitian senjata nuklirnya sendiri. Dan pada tahun 1949, mereka berhasil menguji bom atom mereka sendiri. Jadi, perang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pasti akan mengarah ke Perang Dunia III. Dan untuk pertama kalinya, perang nuklir mungkin terjadi. Jadi ini tidak hanya buruk bagi AS dan Uni Soviet, tetapi juga menghancurkan seluruh dunia. Jadi, sama seperti Amerika Serikat sekarang mendukung Ukraina, Uni Soviet berada di urutan kedua setelah mendukung Korea Utara. Pada September 1950, Korea Utara telah memojokkan Korea Selatan ke dalam sabuk Busan, dan kemenangan komunis tampaknya sudah dekat. Tetapi ada masalah bahwa Korea Utara harus mengirimkan perbekalan kepada tentara mereka di garis depan, yang menurut Jenderal MacArthur merupakan kelemahan yang dapat dia manfaatkan. Alih-alih mencoba menyerang Korea Utara dengan pasukan darat, Amerika Serikat menggunakan angkatan lautnya untuk menyerang. Mereka telah mendapatkan kembali kendali atas Seoul dan berhasil mengganggu jalur pasokan Korea Utara. Dalam beberapa bulan, semuanya telah berubah total dan tampaknya Korea berada di ambang kemenangan. Namun, pada titik ini, Cina, juga pihak komunis, tiba-tiba muncul dan mendorong pasukan PBB ke belakang paralel 38. Pada tahun 1953, Korea Utara dan Selatan telah menandatangani perjanjian gencatan senjata, membuat perbatasan. Padahal, perlu dicatat bahwa gencatan senjata bukanlah perjanjian damai. Jadi secara teoritis mereka sebenarnya masih dalam keadaan perang hingga saat ini.
Pada tahun 1991, Korea Utara dan Korea Selatan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun kedua negara tidak mengakui satu sama lain dan keduanya menganggap diri mereka sebagai pemerintah yang sah dari seluruh Korea. Dan dunia mengakui kedua negara ini sebagai negara merdeka. Hari ini, Korea Utara dan Korea Selatan sangat berbeda. Bahasa mungkin satu-satunya kesamaan yang mereka miliki. Korea memiliki ekonomi pasar bebas kapitalis, maju dan kaya. Korea Utara secara resmi digambarkan sebagai Republik Sosialis. Demikian kita baru saja mengetahui tentang lahirnya dua negara, Korea Selatan dan Korea Utara.